pada olahraga itu ada beberapa jenis cedera yang sering terjadi. Yang pertama itu namanya sprain. Nah, jadi sprain itu cedera yang terjadi pada ligamen. Seperti kita tahu, ligamen ini mengikat antara tulang dengan tulang. Nah, itu cedera yang biasa terjadi. Kemudian yang kedua itu namanya strain. Nah, strain ini cedera pada otot atau tendon. Jadi tendon itu otot dihubungkan ke tulang, itu namanya tendon. Kemudian yang ketiga namanya kram. Nah, kram itu biasa terjadi karena akibat kelelahan. Jadi karena lelah sehingga terjadi kram. Kemudian cedera berikutnya yaitu kontusio, benturan terhadap jaringan sehingga terjadi lebam atau perdarahan di bawah kulit, namanya kontusio. Kemudian yang paling berat itu yang namanya fraktur, itu sampai melibatkan patah pada tulang. Nah, itu yang biasa sering terjadi. Jadi kalau ada cedera olahraga, saya sering menyingkat penanganan cedera olahraga itu namanya crisis. Nah, jadi huruf P pertama itu proteksi. Nah, jadi kita mengamankan orang yang sedang cedera itu ke tempat yang lebih aman. Sebagai contoh, umpamanya terjadi cedera di jalanan atau terjadi di tempat-tempat yang ramai, yang penuh dengan orang, yang tempat-tempat yang berisiko. Nah, itu kita amankan dulu pasiennya ke tempat yang lebih aman. Kemudian yang kedua itu rest. Nah, jadi daerah yang cedera itu kita istirahatkan. Nah, sebagai contoh umpamanya bahu umpamanya. Nah, bahunya itu kita istirahatkan. Kadang-kadang kita pasang bide, kita gantung supaya dia tidak banyak bergerak sehingga cederanya lebih aman. Kemudian yang ketiga itu ice, I. Nah, itu I itu artinya ice. Nah, kita berikan penanganan dengan memberikan pada daerah yang cedera itu es. Nah, biasanya untuknya ice pack. Nah, kita taruh di situ setiap 2 jam kita berikan 15 menit. Jadi 15 menit setiap 2 jam. Itu kita ulang terus. Kemudian setelah es kita berikan namanya kompresi. Nah, kompresi itu kita balut. Biasanya kita pakai elastis perban. Nah, daerah yang cedera itu kita dengan elastis perban itu kita balut di daerah cederanya. Kemudian yang terakhir itu namanya elevasi. Jadi daerah yang cedera itu kita tinggikan sehingga alirannya lebih baik, aliran baliknya lebih baik. Gitu. Nah, apabila cedera ini ringan saja tapi tidak ditangani dengan baik, itu akan meningkat menjadi lebih berat. Nah, sehingga bisa menimbulkan gangguan kepada organ yang cedera. Sebagai saya contohkan, umpamanya pada lutut. Nah, dengan penanganan yang baik, tentu akan membuat lutut itu kembali seperti semula. Tapi kalau tidak ditangani dengan baik, nah itu akan mengganggu stabilitas lututnya, akan mengganggu gerakan lututnya sehingga tidak bisa kembali seperti semula. Bahkan bisa terjadi kecacatan apabila cedera itu berlanjut terus karena tidak mendapatkan penanganan yang tepat dan baik. Gitu. Saya akan memberikan tips kepada para orang yang suka olahraga. Yang pertama itu lakukan selalu pemanasan dan pendinginan saat olahraga. Karena itu penting untuk menyiapkan supaya tubuh itu siap dalam melakukan olahraga. Kemudian pilih olahraga yang tepat dan sesuai kondisi diri kita. Nah, jadi kita harus tahu diri mana yang cocok. Misalnya baik dari segi usia, segi kemampuan, dan lain sebagainya. Sehingga kita akan terhindar dari cedera. Kemudian jangan lakukan kegiatan olahraga yang berlebihan atau overload. Sebagai contoh, kita pemula tapi kita ikut komunitas yang olahraganya terlalu lama, terlalu jauh, nah sehingga kita bisa terjadi cedera. Nah, jadi memang kita harus betul-betul bijak dalam memilih olahraga yang tepat, sehingga kita betul-betul mendapatkan manfaat yang besar, terutama kesehatan. Sehingga kita betul-betul fit dan menikmati hasil olahraga yang kita lakukan. Itu tips. Saya ingin
menyampaikan, selalulah berolahraga karena olahraga itu adalah jiwa. Dengan olahraga yang tepat, kita akan mempunyai jiwa yang kuat, jiwa yang sehat. Salam olahraga, salam sehat, salam bebas cedera. Tetap semangat.